Manis-manis dalam Smart Happiness di tanggal 5 April 2024 kita kembali memperbincangkan tentang salah dan dosa ya. Ini satu hal yang mungkin kadang kita males banget ataupun takut banget kalau diingatkan dengan hal-hal ini gitu ya Pak Arfan. Karena kita Ya. terlena dengan kenikmatan ataupun keenakan yang tadi Pak Arfan sebutkan. Ini jadi tanda awal biasanya dosa itu akan menjerumuskan di akhir. So, kapan kita harus mulai sadar nih Pak Arfan untuk kita bisa stop gitu ya. Karena banyak dari kita yang ya menikmati keenakan dan juga kenikmatan tadi di awal gitu. Bahkan membayangkannya aja kita udah seneng banget gitu kadang. Ya, Silakan Pak Arwan. ya, jadi kata kuncinya itu tadi. Ketika melihat sesuatu yang enak, nikmat, Mhm. menyenangkan, menggairahkan gitu ya, langsung kita sadar gitu. Itu kata kuncinya gitu. Oke. Wah, ini enak nih. Nah, tunggu dulu, tunggu dulu. 50% dari yang enak itu adalah hal yang dilarang. Mhm. Gitu ya. Sesuai definisi tadi. Dosa itu adalah selalu sweet in the beginning, better in the end. Nikmat di awal, manis di awal, tapi pahit di akhir. Gitu ya. Sebaliknya adalah yang namanya obat kan, yang namanya obat yang sehat itu adalah pahit di awal, tapi nikmat di akhir. Apa Mhm. itu? Dalam bentuk kesehatan dan sebagainya gitu. Jadi yang namanya dosa itu sebaliknya. Jadi dosa itu selalu selalu nikmat. Mhm. Gak mungkin itu gak nikmat gitu. Karena kalau tidak nikmat, orang tidak akan tergugah untuk melakukannya kan. Ya. Gitu. Jadi selalu biasakan gitu. Begitu, wah ini enak nih. Gitu. Ini enak nih, ya. Oke, jadikan itu sebagai sebuah anchor gitu. Mhm. Ini kemungkinannya 50-50, 50% dosa. Jadi langsung kita langsung connect dengan itu gitu, Audrey. Itu aja caranya. Ya. Sederhana sekali. Ya, berarti punya kesadaran yang tinggi ya akan apapun yang kita ingin lakukan, Ya, menimbang-nimbang apakah ini endingnya akan pahit gitu ya, ataupun justru ini sebagai obat gitu ya, pahit di awal dan manis di akhir. ya. Oke, Pak Arfan aku izin bacakan beberapa respon yang sudah masuk ya. Silakan, Audrey. Dari Pontianak, cuaca berawan, selamat pagi Pontianak, dari Pak Alex Andaro. Tentang salah dan dosa itu adalah perbuatan kita kepada Tuhan dan sesama hidup. Tergantung kita bagaimana mempertanggungjawabkan kesalahan yang dilakukan karena kehilafan ataupun kesengajaan. Maka di hari Lebaran nanti kita memperbaiki diri dan meminta maaf kepada Tuhan dan orang tua. Kalau misalnya Pak Alex nih belum mudik karena rumah sepupu dekat katanya gitu ya. Oke. Oke, kalau dari Sukabumi dari Mas Bosin, Mas Bosin mengatakan setuju sekali. Kadang kita sulit membedakan dosa dan juga salah gitu ya. Kadang kita justru menganggap dosa itu ya kesalahan karena kita nggak tahu gitu ya. Kita mengatasnamakan nggak tahu untuk membenarkan dosa katanya gitu. Untuk Pak Arfan. Selanjutnya satu lagi Ibu Fatima yang ada di Palembang. Selamat pagi Pak Arfan, topik yang menarik. Tapi saya jadi penasaran kenapa sih Tuhan itu membuat di dunia ini ada dosa gitu ya. Apakah kita sebagai manusia harus punya tantangan gitu ya untuk bisa menjadi manusia yang fitri, yaitu dengan melawan dosa. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak teman-teman yang sudah bertanya ya. Kenapa Tuhan membuat dosa? Tuhan tidak membuat dosa. Hmm, Dosa itu yang membuatnya adalah manusia. oke. Jadi pertanyaannya bukan kenapa Tuhan membuat dosa sebetulnya. Tapi kenapa manusia bisa berdosa atau kenapa manusia membuat dosa? Tahu Ya. nggak kenapa manusia membuat dosa? Kenapa? Karena manusia itu punya freedom to choose. Oke. Karena manusia itu punya kebebasan memilih. Mhm. Kalau makhluk yang tidak punya kebebasan memilih, maka dia tidak akan pernah berdosa. Ya. Dia akan selalu taat kepada Tuhan. Gitu. Jadi yang namanya hewan itu tidak ada hewan itu berdosa. Tumbuhan itu tidak pernah berdosa. Malaikat itu nggak pernah berdosa. Kenapa? Karena mereka tidak punya freedom to choose. Tidak punya kebebasan memilih. Jadi mereka selalu ikut sama Tuhan, selalu taat karena emang gak ada pilihan gitu. Ya. Jadi mereka itu taat kepada Tuhan, bukan cinta sebetulnya. Nah, konsep cinta itu baru bisa lahir ketika orang diberikan pilihan. Oke. Manusia itu diberikan pilihan gitu. Kamu mau ikut sama Tuhan, ayo silahkan. Kamu mau menjauh dari Tuhan juga itu pilihanmu. Sehingga
karena ada pilihan, maka ada dosa. Apa itu dosa? Ketika kita menjauh dari Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu yang menjauh dari Tuhan, itu namanya dosa. Dan kita punya pilihan gitu. Kalau kita nggak punya pilihan, kita nggak akan pernah melakukan dosa gitu. Tetapi yang menarik, karena kita punya pilihan, maka ketika kita memilih untuk ikut sama Tuhan, itu lebih dari sekedar ketaatan gitu. Lebih dari sekedar kepatuhan. Tapi itulah yang disebut dengan nama cinta. Saya punya pilihan, tapi saya tetap berada pada bersama Tuhan gitu. Itulah yang namanya cinta. Jadi cinta itu sesungguhnya baru lahir ketika kita punya kebebasan memilih. Tapi yang menarik, kebebasan memilih juga bukan sekedar melahirkan cinta, dia juga bisa melahirkan dosa karena memang terbuka peluang untuk melakukan hal yang sebaliknya gitu. Ya, jadi bukan Tuhan yang membuat dosa tapi manusia yang membuat dosa itu gitu ya. Nah, kemudian apa sih beda dosa dengan salah? Tadi saya sudah mengatakan satu ya. Beda dosa dengan salah adalah salah itu kalau kita nggak tahu, kita melakukan sesuatu, kita nggak tahu itu salah. Tapi ketika kita sudah tahu masih melakukan, maka kesalahan itu berubah menjadi dosa gitu. Ya. Atau kita pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu, itu kesalahan menjadi dosa gitu ya. Nah, yang menarik lagi adalah seringkali kan kita mengatakan orang yang berdosa itu manusiawi kan seperti itu ya. Ini juga kita manusia. Ya. Mengatakan bahwa konsep itu salah. Oke. Dosa itu tidak manusiawi. Yang manusiawi itu salah. Oke. Kalau kita berbuat salah, itu manusiawi. Benar nggak? Kita tahu ya, betul. Ya, yang namanya manusia kan penuh dengan ketidaktahuan gitu ya. Penuh dengan kealpaan gitu. Ketika kita berbuat salah, itu manusiawi. Salah itu manusiawi. Salah ngomong, salah bertindak, salah berucap, itu manusiawi. Tapi dosa itu tidak manusiawi. Karena dosa itu sudah mengandung unsur setan sebetulnya di sana. Ya, kenapa begitu? Karena yang namanya dosa itu dibuat ketika ada sebuah niat. Niatnya kalau berdosa itu niatnya jahat, udah pasti. Saya tahu ini sesuatu yang nggak boleh. Ya. Ini menyakiti hati orang. Saya tetap melakukan. Berarti kan ada niat, kan? Ada niat jahat, kan? Ya. Dosa itu bukan manusiawi. Dosa itu adalah karena kita punya niat jahat. Ada intention di sana. Kalau salah, itu nggak berniat, kan? Bener nggak? Betul, betul. Saya tidak berniat sesuatu, tapi ketika saya mengambil minum, kemudian saya menumpahkan minum itu ke baju kamu. Tapi saya kan tidak berniat menumpahkan ke baju kamu, kan? Yes. Tapi saya nggak tahu gimana gitu, kemudian gelas itu tumpah ke baju seorang teman kita gitu. Tapi kalau dosa kan kita sengaja melakukan, berarti kita memang sudah berniat untuk mencelakakan orang, berniat untuk membuat orang tidak nyaman dan sebagainya. Jadi bedanya adalah pada niat gitu. Dan niat itu sesungguhnya adalah pilihan yang diambil secara sadar gitu. Jadi dosa itu adalah sebuah keputusan yang kita ambil secara sadar dengan maksud untuk mencelakakan orang lain gitu. Nah, kira-kira begitu, Audrey. Jadi dosa itu tidak manusiawi. Yang manusiawi itu salah. Orang itu bisa berbuat salah. Tetapi ketika kita berbuat dosa, kita sudah mengikut sertakan setan gitu sesungguhnya di dalam perbuatan kita. Karena dasar dari dosa itu adalah intention. Malicious intention. Ya. Niat yang jahat gitu. Itu, Audrey. Ya, sini insight baru lagi gitu ya, small listeners ya, dari perbedaan salah dan juga dosa. Ada lagi pertanyaan Pak Arfan dari Bu Melinda yang ada di Jakarta Barat. Selamat pagi Pak Arfan, selamat berpuasa, semoga ibadah hari ini lancar katanya gitu ya. Izin bertanya gitu, berkaitan dengan dosa, karena banyak sekali dari kita yang justru menikmati dosa sampai pada momen di mana kita udah nggak bisa menganggap apa yang kita lakukan itu dosa gitu ya. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang sudah tebal muka gitu dengan dosa yang dilakukan, bahkan ketika semua orang sudah tahu pun ia tetap melakukan hal-hal yang buruk tersebut. Terima kasih Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak ini ya, Melinda ya. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi kalau kita bicara dosa itu, tingkatannya itu ada 3 sebetulnya. Oke. Yang pertama itu adalah dosa yang disesali. Saya berbuat dosa, oh iya ya, saya salah ya, saya sudah menyakiti hati orang lain gitu. Kemudian saya menyesal. Ya. Itu kalau kita menyesal, itu pertanda hati nurani kita masih bekerja. Karena
Tuhan itu membekali setiap manusia itu dengan hati nurani. Tujuan dari hati nurani itu adalah memastikan bahwa manusia itu selalu berjalan dalam orbitnya. Gitu. Ya. Jadi ketika dia keluar dari orbit, kayak ada yang bunyiin sempritan gitu, prit gitu. Oke. Kamu udah keluar garis, ayo masuk garis lagi, ayo kembali gitu. Nah itu adalah level yang pertama, dosa yang disesali. Ya. Ya. Level yang kedua adalah dosa yang dinikmati. Mhm. Jadi kita berdosa gitu ya, sudah korupsi ya, di rumah kita diketemukan uang 76 miliar kan gitu kan. Oke, yang orang kemudian di TikTok itu bikin kan, oh 76 miliar ini udah sampai nih Jakarta Bandung gitu ya, kalau Ya. uang itu dibikin apa? Dibikin jalan gitu udah sampai itu ya. Dideretin tuh uang itu, uang kertasnya Ya. itu. Jadi kemudian dipanggil kan, dipanggil polisi, kemudian kita mengatakan apa? Menikmati itu gitu. Doain ya gitu, sarangeo gitu ya. Doain ya gitu, menikmati, Iya. menikmati dosa gitu. Menikmati dosa itu bisa dilakukan secara diam-diam. Oke. Jadi dia menikmati tapi dia sekedar sekedar menikmati saja gitu ya. Dan ini memang bisa berakibat seperti tadi pertanyaan Ibu Melinda itu, yang namanya kecanduan itu. Ya, ketika kita menikmati, kemudian ya orang yang sudah menikmati kan pada akhirnya merasa betul-betul nyaman ya, dan Mhm. akhirnya dia tidak bisa hidup tanpa itu. Itu namanya kan sudah sampai pada level addicted gitu. Tetapi ada lagi yang lebih parah daripada itu, Audrey. Yang level 3 Oke. adalah ketika dosa itu dibanggakan, Hmm. Ya. dipamerkan gitu, bahwa oh lihat dong inilah cara hidup yang cerdas gitu, yang smart gitu ya, di mana kita bisa tanpa perlu bekerja tapi kita punya harta yang banyak Mhm. ya. Bahwa saya masih berusia muda, mungkin masih di bawah 30 tapi entah gimana harta saya sudah banyak. Itulah bukti bahwa saya adalah seorang yang sangat pintar berbisnis gitu ya. Misalnya begitu. Jadi itu udah termasuk sampai pada level yang ketiga, dosa yang dibanggakan gitu. Bahkan sudah sampai pada level pamer gitu. Ya. Ya, bikin talk show di mana-mana ya mengenai bagaimana caranya bisa kaya dalam waktu singkat gitu ya. Jadi ini sudah level yang paling parah sesungguhnya. Jadi mari kita coba lihat dosa kita tuh ada di level yang mana. Apakah dosa yang disesali, dosa yang dinikmati, atau dosa yang dibanggakan? Mhm. Itu. Oke. Yes, kita kasih jeda small listeners untuk merefleksikan ya. Disesali, dinikmati, atau dibanggakan. Anda sudah tahap yang mana gitu small listeners dari mungkin dosa-dosa ataupun kesalahan yang Anda perbuat gitu ya. Nanti kita akan bahas untuk kaitannya sama happiness tuh sebenarnya apa sih gitu ya. Kita mengetahui bedanya salah dan dosa setelah yang satu ini small listeners, dan juga pastinya masih kami tunggu respon Anda. Silakan di 0812 11 12 959 ataupun di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kita kembali setelah jeda berikut. Oke, listeners, menuju libur panjang, pastinya kami ingatkan juga ya, untuk belajar ataupun mendapatkan insight, jangan libur juga gitu. Karena justru momen-momen yang mungkin kita lakukan gitu ya, di masa libur, seperti contohnya mendengarkan Smart Happiness, ini juga bisa menjadi insight yang menarik di momen-momen luang. Jadi Anda bisa langsung merefleksikan seperti itu. Arfan, kita kembali lagi ke topik gitu ya, salah dan dosa. Mungkin tadi kita sudah banyak mendapatkan insight gitu ya, atau mungkin point of view yang berbeda terkait dengan salah dan dosa yang mungkin kita definisikan jadi satu gitu selama ini. Ya, So, sebenarnya apa yang mungkin berkaitan gitu ya dengan happiness? Karena kan kita bahas nih smart happiness. ya. Salah dan dosa apakah juga mempengaruhi tingkat kebahagiaan kita gitu dalam melakukan aktivitas sehari-hari? Silakan Pak Arfan. Sangat Audrey ya. Jadi begini, eh, kalimatnya begini ya. Ya, Manusia itu bukan dihukum karena dosanya. oke. Kita bukan dihukum karena kita berdosa, kita dihukum. Bukan. Kan seringkali kan kita mengatakan begitu ya. Ya. Kayak misalnya kalau di sekolah dulu kita nyontek, Mhm. kemudian kita dihukum. Ya. Kita membuli teman, kemudian kita dihukum. Berarti kan kita dihukum karena dosa kita kan. Tetapi yang terjadi dalam hidup sesungguhnya bukan itu, Audrey. Mhm. Bukan kita dihukum karena dosa kita, tapi kita dihukum oleh dosa kita. Ya. Jadi dosa kita itu sendiri yang menghukum kita sesungguhnya gitu. Mhm. Jadi ketika kita berdosa,
sesungguhnya ada sebuah pukulan yang keras gitu ya kepada diri kita sendiri, bahwa kamu sudah berdosa, kamu sudah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, dengan nilai-nilai kebenaran, dan itu menghukum kita gitu. Jadi hati-hati dengan yang namanya dosa, karena dosa itu akan menghukum kita secara langsung. Jadi bukan kita berdosa dulu kemudian kita dihukum, bukan. Tapi begitu kita berdosa, kita sudah dihukum oleh dosa kita itu. Gitu. Dalam bentuk apa? Ketidaktenangan. Hmm, Orang yang korupsi kan selalu tidak tenang. betul. Walaupun di depan orang dia akan berpura-pura tenang, dia akan berpura-pura santai, senyum, dada-dada gitu ya. Tapi sesungguhnya kan dia diliputi oleh perasaan tidak nyaman, tidak tenang, gitu, selalu was-was, deg-degan, kan seperti itu. Ya, jadi dosa itu yang sudah menghukum dia sendiri gitu. Jadi dosa itu sebetulnya embedded dengan tindakan kita dan dia akan langsung memukul kita gitu. Dan itulah yang kemudian membuat kita tidak akan merasa bahagia kalau kita berdosa gitu. Walaupun di depan orang lain kita mungkin akan berpura-pura bahagia kan. Yang namanya manusia itu kan ada panggung depan, panggung belakang kan. Betul. Nah, yang namanya happiness itu bukan terjadi di panggung depan. Mhm. Happiness itu adalah sesuatu yang terjadi di panggung belakang gitu. Jadi panggung belakang itu adalah ketika tidak ada orang yang melihat gitu. Ya. Panggung depan itu adalah ketika semua orang melihat kita. Nah, itu kan orang seringkali berpura-pura bahagia di sana, walaupun dia melakukan kesalahan gitu. Tetapi ketika kita di panggung belakang, nggak ada orang yang melihat kita, nah sesungguhnya itulah sebetulnya nilai diri kita ada di sana. Kita bahagia atau tidak gitu. Dan kita Ya. tidak akan pernah bisa bahagia kalau kita melakukan ketidakbaikan, kalau kita melakukan kejahatan gitu. Kita tidak akan pernah bisa bahagia gitu. Jadi itu yang akan menyiksa kita sesungguhnya adalah apa yang terjadi di panggung belakang. Jadi hati-hati di panggung depan seringkali orang selalu menampilkan yang bagus-bagus kan, Ya. kemewahan gitu kan, sukses jalan-jalan gitu, atau mungkin juga kemesraan, ya Hmm. kemesraan dengan pasangan. Hati-hati ya orang-orang yang seringkali menampilkan kemesraan dengan pasangan yang berlebihan gitu di Hmm. muka umum, di Facebook, di Instagram dan sebagainya, itu biasanya sedang menyembunyikan sesuatu gitu di belakang Hmm. panggung. Nah, Mhm. itulah yang namanya happiness. Happiness adalah apa yang terjadi di belakang panggung. Oke. Itu Audrey. Yes, jadi erat kaitannya sebenarnya small listeners ya terkait dengan salah dosa dan juga happiness ini sendiri. Ini masih ada pertanyaan, aku izin bacakan lagi Pak Oh Arfan iya, ya. masih ada waktu Pak Audrey. Ya, Yes, masih banyak waktunya ya. betul. Dari Pakar Moses, pagi Pak Arfan, apa benar kalau salah itu lebih identik ke hubungan antara manusia dengan manusia, tapi dosa itu lebih ke hubungan kita dengan Tuhan? Dan juga karena dengan bersalah gitu ya, tentunya apakah kita dapat hukuman dari Tuhan atau dosa aja nih yang mungkin kita jadi tadi tadi mungkin harus di-split gitu ya. Dosa yang membuat kita dihukum gitu ya. Dosa, dosa oleh dosa gitu kita dihukum. Silakan, Pak Arfan. Ya, saya kira tidak begitu ya. Hmm. Jadi yang namanya salah intinya mau kaitan sama hubungan antara manusia, hubungan kita dengan diri sendiri, hubungan kita dengan Tuhan, ya salah gitu. Tapi salah itu terjadi ketika kita tidak tahu. Ketika kita tidak tahu, kita melakukan sesuatu yang keluar dari rel, itu salah namanya. Gitu. Dan itu adalah sesuatu yang manusiawi gitu, karena manusia itu memang seringkali lupa, seringkali alpa gitu ya. Yang namanya dosa itu selalu karena ada niat gitu, Hmm. karena disengaja. Jadi kalau salah itu selalu karena tidak sengaja, Audrey. Ya. Sengaja gitu, niatnya baik, tapi ketika ngomong agak slip of tongue gitu ya, menjadi salah. Tapi kalau dosa itu selalu disengaja. Dosa itu selalu ada niat gitu. Yang membuat dia berdosa itu karena dia sudah berniat gitu. Dia berniat melakukan sesuatu yang buruk, yang merugikan orang lain gitu. Dan dia sudah tahu itu, tahu persis, tetapi dia tetap melakukannya karena itu memberikan kenikmatan bagi dia gitu. Itu yang namanya dosa gitu. Jadi eh, dosa itu bukan hanya kepada Tuhan ya, tapi kepada manusia juga kita bisa berdosa gitu. Ya, jadi dosa itu adalah ketika kita eh, melakukan sesuatu dengan niat jahat gitu. Makanya saya mengatakan kalau salah itu manusiawi, tapi jangan pernah mengatakan bahwa dosa itu sesuatu yang manusiawi. No, Ya. dosa itu lebih mengandung unsur setan di sana gitu. Hmm. Karena kita sudah tahu itu jahat, itu merugikan orang, kita tetap melakukan itu. Itu adalah hasil dari keputusan kita gitu. Ya. Dan sesungguhnya itu merupakan hasil dari freedom of choose yang diberikan Tuhan kepada kita gitu. Ya kita diberikan kewenangan gitu dan kita menyalahgunakan kewenangan itu gitu.
Itu Oke. namanya dosa, Audrey. Yes, terima kasih Pakar Moses. Mungkin yang terakhir sekaligus merangkumkan perbincangan kita pagi hari ini dari Alpin Pieces ya Pak Arfan ya. Gimana cara menyikapi dan menghindari dosa dan salah? Ataukah kita nggak usah menghindari tapi mungkin memperkuat iman atau seperti apa Pak Arfan untuk menyimpulkan perbincangan kita pagi hari ini? Silakan. Ya, kita harus tahu pintunya aja. Mhm. Karena kalau kita nggak masuk ke jalan itu kan kita nggak akan berdosa kan. Ya. Nah, tetapi memang pintunya itu seringkali penuh dengan gambaran-gambaran kenikmatan gitu. Yes. Nah, jadi makanya saya bilang tadi, ketika kita melihat hal yang nikmat, hal yang enak, jadikan enak itu menjadi kata kunci Mhm. untuk melihat apakah kita masuk ke dalam dosa atau tidak gitu. Karena 50% dari dosa itu adalah hal-hal yang enak gitu. Nah, misalnya kita mau makan saja, ini hal yang sederhana saja. Misalnya kita mau makan sesuatu gitu. Ini Mhm. wah ini enak nih. Oke. Kita harus bertanya, ini enak itu jangka pendek atau jangka panjang? Mhm. Kalau enak jangka pendek tetapi sakit di jangka panjang, nah itu saja sudah masuk dalam kategori dosa sesungguhnya gitu. Ya, ini enak nih, tapi ini akan membuat nanti eh, kolesterol tinggi, misalnya gitu ya, atau akan membuat jadi mabok, misalnya gitu ya. Mhm. Ada teman saya misalnya contoh aja, bukan mabuk-mabukan, dia makan duren misalnya gitu ya. Oke. Makan duren gitu, oh ini enak nih, oh ada duren nih gitu kan, enak sekali. Nah, hati-hati. Nah, itu sebuah kata kunci tuh. Ini akan menghasilkan dosa atau tidak. Nah, kita lihat dosa itu bukan hanya dilihat dari menjauhi Tuhan atau tidak, tetapi Yes. apakah ini menimbulkan manfaat secara jangka panjang apa enggak gitu. Hmm. Ternyata dia lupa, dia makan duren cukup banyak, akhirnya mabok gitu. Ya. Ya, nah jadi jangka pendeknya nikmat, jangka panjangnya sengsara, itulah masuk dalam kategori dosa. Ya ketika kita mementingkan kepentingan jangka pendek dan menggadaikan kenikmatan jangka panjang. Hmm. Oke. Jadi Rasanya ini. hati-hati dengan yang namanya enak, Aha. nikmat, hati-hati itu dengan dua kata itu deh. Oke. Jadi Itu kita harus. pintunya tuh. Betul, kadang suka samar-samar gitu pintunya, jadi kita harus lebih jeli dan lebih banyak berefleksi gitu ya semua listeners Ya. ya, sehingga momen sekarang juga ya menuju Lebaran juga Anda bisa pergunakan, maksimalkan untuk kita bisa menyesali dan akhirnya bertobat. Ingat ya, harus sadar dulu, salah dulu, sorry, dosa gitu ya. Tahu dulu ini dosa, baru kita bisa bertobat. Kalau kita tidak merefleksikan itu, rasanya kita akan masuk ke level tadi ya, dosa yang kita banggakan. Jangan sampai semua listeners ya. Dan yang pasti perbincangan ini tersimpan rapi di channel YouTube kami. So, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Pak Arfan juga terima kasih Pak Arfan. Sama-sama. Mungkin kita ucapkan juga minal aidin wal faizin untuk Oh pendengar iya, kita. ya untuk teman-teman semua, mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah ya. Jadi, Amin. minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan selamat berhari raya. Ya. Betul. Yang mudik, hati-hati di jalan dan bisa dengarkan Smart FM untuk menjadi teman mudik Anda. Kalau begitu kami pamit, saya Audrey Juwana. Dan saya Arfan Pradiansyah. If If you you not want to be happy, happy, be be happy happy now. now. Sampai jumpa.